Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ada dua strategi dakwah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Perkembangan Islam tentu ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu melalui perdagangan, melalui proses perkawinan, melalui ajaran tasawuf, melalui kegiatan pendidikan, melalui sarana kesenian. Kesatu, perdagangan. Agama Islam pertama kali dibawa oleh para pedagang pada abad 7-16 Masehi. Yang pada saat itu Kepulauan Nusantara merupakan tempat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat. Hubungan perdagangan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai media dakwah. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang muslim yang juga merupakan para mubalik menikahi para wanita keturunan bangsawan sehingga memudahkan penyebaran ajaran Islam di kalangan kerajaan. Yang ketiga, pendidikan. Pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Para ahli agama mendidik santrinya untuk memahami ajaran Islam. Setelah menuntut ilmu di pesantren, diharapkan santri dapat kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan dakwah. Hal ini memudahkan penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Yang keempat, tasawuf. Tasawuf dalam ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini diketahui dari banyaknya acara, bangunan, peninggalan, bahasa, dan kesenian lokal yang bercorak Islam. Yang kelima, kesenian. Dengan adanya kesenian yang ditonton, masyarakat dapat mengenal dan menerima ajaran Islam tanpa adanya paksaan. Salah satu kesenian yang digunakan sebagai media dakwah yaitu kesenian dari pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh peneliti Belanda Snorre Roentgen yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Menurutnya, banyak penduduk di kota pelabuhan India yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara antara Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka inilah yang datang ke Melayu untuk menyebarkan Islam. Ilmuwan lainnya yakni Pishnapal juga menyampaikan bahwa Islam di Nusantara disebarkan melalui jalur perdagangan dari Gujarat. Alasannya adalah karena wilayah India dan Nusantara seringkali disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Ini mengindikasikan hubungan yang dekat antara dua bangsa tersebut. Bukti lainnya adalah ditemukan batu nisan Raja Malik al-Saleh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah sampai 1297 Masehi yang memiliki kemiripan dengan bentuk batu nisan di Gujarat. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jajaningrat. Pada teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari Persia. Alasannya adalah terdapat beberapa aspek kebudayaan yang serupa dengan bangsa Persia. Kebudayaan tersebut diantaranya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura di Sumatera Barat. Hari tersebut diperingati dengan upacara tabuik, sedangkan di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur surap. Kesamaan konsep ajaran Sufisme yang diajarkan Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj Sufi terkemukakan dari Persia, ditemukan makam Malik Ibrahim di Gresik. Teori Mekah. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam, tidak melalui perantara bangsa lain. Sejarawan Prof. Hamka berargumen bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Lalu, berdasarkan berita Cina dari Itsing, pada 675 Masehi, orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Mereka adalah pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Bukti lainnya adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Makam tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari penyebaran kaum muslim Cina. Menurut sejumlah sumber lokal, Raden Fatah merupakan keturunan Cina.
Ibunya disebutkan berasal dari Campa Cina, bagian selatan. Berdasarkan sejarah Bantenan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina, seperti Cekopo, Jingun, Cekban, Cunceh. Strategi dakwah, yakni ada dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu adalah strategi dakwah yang dilakukan dan hanya diketahui oleh kerabat terdekatnya, seperti sahabat-sahabatnya, teman-temannya, para pengikut, dan lainnya. Saat itu belum terlalu banyak yang mengetahui ajaran dakwahnya. Dakwah secara terang-terangan adalah strategi dakwah yang dilakukan dan akhirnya diketahui oleh masyarakat luas. Setelah mulai banyak pengikutnya, akhirnya dakwah pun diajarkan kepada masyarakat luas dan mulai disebarluaskan. Selanjutnya, perkembangan Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia adalah 1. Melalui perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul akrab dengan penduduk yang mendatanginya. Dari upaya itu, transaksi jual beli menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial ekonomi lancar, mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan nilai Islam ke penduduk. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Dari perkawinan yang terjadi antara putri raja dan atau anak bangsawan lainnya, terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar di antara kedua belah pihak. Islam mulai berkembang dalam lingkungan tersebut. 3. Melalui ajaran tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, banyak di antara penduduk yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. Yang keempat, melalui kegiatan pendidikan. Islam pun mulai disebarkan melalui pendidikan pesantren oleh para mubalik. Para mubalik menyelenggarakan pesantren untuk membentuk kader yang kelak jadi ulama atau guru agama. Dengan demikian, semakin banyaklah penganut Islam. Yang kelima, melalui sarana kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lainnya. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat suka seni. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat tertarik mempelajari Islam. Satu, syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, upacara-upacara dalam agama Islam sangatlah sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Keempat, Islam tidak pernah menentang adat dan tradisi setempat. Kelima, dalam penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, bukan karena paksaan. Awal masuknya kerajaan Islam di Indonesia dan perkembangannya. Agama Islam pertama kali lahir di kota Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satunya, teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Dan banyak pula teori-teori yang muncul yang mendukung bahwa agama Islam berkembang sangat pesat di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda yang bernama Snoeckhoorn dan Jan Pier. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Karangan yang berperan khususnya adalah para pedagang sejak abad ke-7. Mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Sementara itu teori Arab.
diajukan oleh Jacob Cornelis dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Samudra di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik di Jawa Timur. Teori yang terakhir adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat pada kesamaan budaya. Dan selain karena kesamaan budaya, karena hubungan masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia memiliki kesamaan pada ajaran Sufi. Dan faktor yang kedua dan yang terakhir adalah munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terhadap masyarakat dari kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia, yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292 di Perlak. Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk agama Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Dan selain kerajaan Perlak, menyusul pula kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok dalam perjalanan dari India ke Tiongkok. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari tokoh perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa tokoh-tokoh yang menyebarkan hingga agama Islam dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya, tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah para pedagang yang berasal dari Jazirah Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh tokoh-tokoh dari negeri sendiri. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu pada umumnya datang dari golongan bangsawan. Dari proses panjang penyebaran agama Islam di Indonesia oleh para tokoh-tokoh tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama, ada kemauan untuk menyebarkan agama Islam sampai saat ini hingga masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Yang kedua, adanya kemauan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena dengan menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya dapat dikatakan menjadi faktor utama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, semangat tidak pantang menyerah. Yang keempat dan yang terakhir, semangat rela berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Pertama, kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara memberikan nuansa baru bagi pembangunan dan kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dan tatanan kehidupan menjadi baik. Yang kedua, hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. 3. Meneladani kesuksesan mereka dan berkarya dalam membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, memperkaya dalam bentuk atau arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Yang kelima, ada mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan bijaksana, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Lalu yang keenam, memanfaatkan peringatan sejarah baik berupa makam, masjid, dan peninggalan lainnya untuk dijadikan tempat ziarah atau pembelajaran demi mengingat perjuangan mereka. Yang ketujuh, ada seorang ulama atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktekkan tingkah laku yang penuh keteladanan sebagai ulama pendahulu dan Nusantara ini dalam mempertahankan harga diri serta tanah air dari penjajahan. Lalu yang kedelapan, ada mengajak sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara
Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. Yang terakhir yaitu menyadari bahwa pelajaran sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktekkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan dan masyarakat.